Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Raihan Edida Al-Fatih dari kelas B dengan NIM 12430500083 akan menjelaskan tentang eigenrichting. Jadi, apa itu sebenarnya eigenrichting? Eigenrichting sederhananya merupakan perbuatan main hakim sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita perlu lihat dulu kasus-kasus tentang eigenrichting ini. Nah, jadi suatu insiden terjadi di sebuah kafe yang berada di Kapolokoto, Kecamatan Paung, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana dua orang pemuda berinisial JH dan ZA diamuk massa karena diduga telah mencuri helm. Nah, akibat peristiwa itu, nahas satu di antaranya tewas. Nah, dari kejadian tersebut dapat kita lihat bahwa korban keduanya hanya diduga telah mencuri helm. Tidak ada kepastian dalam dugaan tersebut, namun bisa berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Nah, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan karena pelaksanaan sanksi merupakan pada dasarnya monopoli penguasa. Nah, hanya penguasa yang memiliki kekuasaan yang dapat memberi sanksi, sedangkan perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya, pengadilan merupakan lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau pidana pada seorang terdakwa. Nah, dasar hukum dari eigenrichting ini tercantum pada pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, dari pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang dilindungi oleh negara. Tindakan eigenrichting di mana seseorang mengambil keadilan ke tangannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah seringkali dapat mengancam hak hidup orang lain. Misalnya, dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada kekerasan fisik hingga kematian, tindakan ini jelas melanggar hak hidup sang korban. Selain itu, dapat kita ketahui dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku. Nah, eigenrichting bertentangan dengan prinsip ini karena tidak mengikuti prosedur hukum dan berpotensi melanggar hak asasi orang lain, termasuk hak yang dijamin dalam pasal 28A itu sendiri. Lalu, hak hidup yang dilindungi dalam pasal 28A hanya dapat dilindungi secara maksimal apabila penegakan hukum dilakukan dengan adil. Eigenrichting di sisi lain mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan upaya perlindungan hak asasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Walaupun begitu, terdapat tindakan main hakim sendiri yang diperbolehkan sebetulnya untuk dilakukan. Misalnya saja, dalam hukum perdata, dahan pohon milik seseorang bernama B menjalar hingga memasuki pekarangan rumah seseorang bernama A. Nah, beberapa kali A menyuruh B untuk memotong ranting yang memasuki pekarangannya tersebut, namun tidak pernah diindahkan. Akhirnya, A memotong dahan pohon milik B yang menjalar hingga pekarangannya dengan tidak menginjak sedikit pun pekarangan milik B. Nah, tindakan ini yang dilakukan oleh A merupakan tindakan sebetulnya main hakim sendiri, namun tetap diperbolehkan. Nah, dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa pengecualian terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum tetapi tidak dikenakan sanksi. Tindakan atau perbuatan tersebut tidak dikenakan sanksi dengan tujuan agar tidak meresahkan masyarakat tentu saja. Nah, perbuatan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kaidah hukum tetapi tidak dikenai sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran atau lefat grond. Nah, ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah keadaan darurat atau notstand, yaitu merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Nah, contoh dari notstand ini yaitu adalah ketika seseorang pengemudi menerobos lampu merah karena harus segera membawa orang yang sedang mengalami serangan jantung ke rumah sakit. Nah, tindakan ini jelas merupakan pelanggaran. Kenapa? Karena dia menerobos lampu merah, namun terdapat pembenaran yaitu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, dasar dari notstand ini hukumnya ada pada pasal 48 KUH pidana. Nah, yang kedua itu adalah pembelaan terpaksa atau nudwer, yaitu merupakan alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, kehormatan, atau barang secara terpaksa terhadap serangan yang mendadak dan melanggar hukum. Nah, contoh dari nudwer ini yaitu adalah ketika seseorang yang memergoki ada pencuri di dalam rumahnya pada tengah malam. Kemudian ia terpaksa berkelahi dan membela diri mati-matian yang akhirnya menyebabkan matinya pencuri tersebut.
Ia yang menyebabkan matinya pencuri tersebut tidak dapat dihukum. Kenapa? Ya karena terpaksa. Dasar hukumnya itu ada pasal 49 KUH pidana. Yang ketiga adalah melaksanakan ketentuan undang-undang. Barang siapa yang melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dihukum menurut pasal 50 KUH pidana. Nah, contohnya ini adalah ketika seorang polisi yang mengawal tahanan yang telah melakukan pembunuhan berulang kali dari penjara ke pengadilan negeri. Nah, di tengah perjalanan tersebut penjahat tersebut berhasil kabur dan kemudian polisi melakukan pengejaran sambil melakukan tembakan peringatan. Bang. Nah, namun karena penjahat itu tidak mau berhenti, polisi akhirnya menembak penjahat tersebut dan menyebabkan penjahat tersebut mati. Nah, polisi yang melakukan penembakan hingga menyebabkan matinya penjahat tersebut tidak dapat dihukum. Dasarnya ada pada pasal 50 KUH pidana. Selanjutnya itu adalah melaksanakan perintah jabatan dari kekuasaan yang berwenang untuk memerintahkan tidak dapat dihukum. Ada pada pasal 51 KUHP. Contohnya adalah ketika terjadi tabrakan yang melibatkan sebuah truk dan sebuah minibus di sebuah jalan raya sehingga menutup setengah badan jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Nah, melihat tersebut, polisi kemudian mempersilahkan kendaraan-kendaraan untuk meneruskan perjalanannya, memasuki jalan yang ada rambu lalu lintasnya di mana tertulis dilarang memasuki jalan ini. Nah, sehingga lalu lintas kembali lancar. Nah, pengendara yang melewati jalan yang terlarang ini tidak dapat dihukum. Kenapa? Ya karena ia melaksanakan perintah polisi yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Nah, Eigenrichting pada dasarnya atau main hakim sendiri adalah tindakan mengambil keadilan tanpa melalui proses hukum yang sah. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia seperti hak hidup yang dijamin pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 serta bertentangan dengan prinsip negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hanya lembaga berwenang seperti pengadilan yang memiliki wewenang menjatuhkan hukuman. Namun, ada pengecualian berupa dasar pembenaran. Nah, yaitu yang pertama itu adalah keadaan darurat atau Notstand, yaitu melakukan pelanggaran untuk melindungi kepentingan lebih besar. Yang kedua yaitu adalah Notwehr atau pembelaan terpaksa, yaitu membela diri dari ancaman mendadak. Yang ketiga merupakan melaksanakan ketentuan hukum, di mana tindakan sesuai aturan hukum seperti polisi yang melumpuhkan penjahat. Nah, yang terakhir yaitu adalah melaksanakan perintah jabatan, yaitu adalah mematuhi perintah sah pejabat berwenang. Eigenrichting tanpa dasar pembenaran tetap dilarang. Penegakan hukum harus dilakukan melalui mekanisme sah untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Baik, segitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.